Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, untuk di video kali ini kita akan menghitung harta warisan, bagaimana cara dawil arham mendapatkan bagian harta warisan. Dawil arham adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mayit, tetapi bukan termasuk ahli waris, baik sebagai ashabul furud atau ahlul asobah. Jadi ketika pewaris sama sekali tidak mempunyai ahli waris, maka ada dua pendapat, diberikan ke Baitul Mal atau diberikan ke Dawil Arham. Dan pendapat yang lebih kuat adalah diberikan kepada Dawil Arham. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, cara Dawil Arham untuk mendapatkan bagian harta warisan ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama menurut madhab ahlu rohim, pendapat yang kedua menurut madhab ahlu tanjil, dan pendapat yang ketiga menurut madhab ahlul korobah. Kemudian untuk selanjutnya, ketika Dawil Arham mendapatkan bagian harta warisan menurut madhab yang pertama, menurut madhab ahlu rohim, yaitu Dawil Arham mendapatkan bagian harta warisan disamaratakan, baik kerabat dekat atau kerabat jauh, laki-laki maupun perempuan. Artinya Dawil Arham semuanya mendapatkan bagian yang sama. Itulah pendapat yang pertama menurut madhab ahlu rohim. Jadi sekali lagi, menurut madhab ahlu rohim, Dawil Arham mendapatkan harta warisan disamaratakan, artinya semua mendapatkan bagian yang sama. Misalkan di sini Dawil Arhamnya ada bintu bintin, anak perempuan dari anak perempuan. Di sini cucu perempuan ya, cucu perempuan dari anak perempuan. Kemudian yang kedua ada ibnu uhtin syakikoh, anak laki-laki saudari kandung. Artinya di sini keponakan laki-laki tetapi dari saudari perempuan. Kemudian yang ketiga ada bintu akhin li'ab, anak perempuan saudara seayah. Artinya keponakan perempuan dari saudara seayah. Kemudian untuk selanjutnya, menurut madhab ahlu rohim, Dawil Arham ini mendapatkan bagian yang sama. Artinya untuk bintu bintin, ibnu uhtin syakikoh, bintu akhin li'ab, ini bagiannya sama, artinya dibagi rata. Misalkan hartanya 3 juta rupiah, maka yang 3 juta rupiah ini dibagi 3 untuk bintu bintin, ibnu uhtin syakikoh, dan bintu akhin li'ab. Jadi untuk bintu bintin 1 juta rupiah, kemudian ibnu uhtin syakikoh 1 juta rupiah, kemudian bintu akhin li'ab 1 juta rupiah. Jadi di sini totalnya 3 juta rupiah. Inilah pendapat yang pertama menurut madhab ahlu rohim. Dawil Arham mendapatkan bagian yang sama. Kemudian pendapat yang kedua, Dawil Arham mendapatkan bagian harta warisan menurut madhab ahlu tanjil, yaitu Dawil Arham mendapatkan bagian harta warisan menurut nasab asalnya yang menjadi penghubungnya. Artinya Dawil Arham sederajat dengan ahli waris. Jadi nanti perlu diketahui dulu asal usulnya Dawil Arham tersebut untuk menentukan bagian Dawil Arham. Misalkan di sini Dawil Arhamnya sama ya, ada bintu bintin, cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian ada ibnu uhtin syakikoh, anak laki-laki saudari kandung atau keponakan laki-laki dari saudari kandung. Kemudian ada bintu akhin li'ab, anak perempuan saudara seayah atau keponakan perempuan dari saudara seayah. Kemudian untuk selanjutnya yang perlu diketahui dulu adalah asal usulnya Dawil Arham tersebut. Untuk bintu bintin di sini asalnya dari bintun.
Kemudian untuk ibnu uhtin syakiko asalnya dari uhtun syakiko. Kemudian bintu ahin li'ab asalnya dari ahun li'ab. Jadi di sini kita bisa menemukan ada bintun, ada uhtun syakiko, ada ahun li'ab. Kemudian untuk selanjutnya kita bagikan bagian-bagian pastinya ya. Untuk bintu bintin karena asalnya bintun, di sini bintun hanya satu orang saja, maka bagian pastinya 1/2. Kemudian untuk ibnu uhtin syakiko karena di sini asalnya uhtun syakiko, karena uhtun syakiko di sini bersama dengan puru perempuan, maka untuk ibnu uhtin syakiko mendapatkan asobah ma'al goiri. Kemudian untuk bintu akhin li'ab di sini asalnya ahun li'ab, jadi di sini untuk ahun li'ab tidak mendapatkan karena termahjub uhtun syakiko yang mendapatkan bagian asobah atau sisa. Kemudian untuk selanjutnya kita tentukan asal masalahnya ya. Di sini angka penyebutnya ada 1, angka 2 ya. Jadi 2 ini dijadikan asal masalahnya. Jadi asal masalahnya 2. Kemudian kita bagikan sihamnya ya. Untuk bintu bintin 2 dikali 1 dibagi 2, sihamnya 1. 2 diambil 1, sisa 1. Dan 1 ini diberikan untuk ibnu uhtin syakiko yang mendapatkan bagian asobah ma'al goiri. Kemudian bintu ahin li'ab di sini tidak mendapatkan karena termahjub. 1 ditambah 1, 2. Jadi di sini majmu sihamnya 2. Kemudian misalkan di sini hartanya 4 juta rupiah ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham dan nanti dikalikan ke siham masing-masing ahli waris atau di sini dawil arham. 4 juta dibagi 2 ya, majmu sihamnya 2 juta. Lalu dikalikan ke siham-siham ahli waris atau dawil arham. Untuk bintu bintin di sini sihamnya 1 kali 2 juta 2 juta. Kemudian ibnu uhtin syakikoh sihamnya 1 dikali 2 juta 2 juta. Kemudian bintu ahin li'ab di sini tidak mendapatkan 2 juta ditambah 2 juta 4 juta rupiah. Inilah cara yang kedua menurut madhab ahlu tanjil. Jadi sekali lagi menurut madhab ahlu tanjil, dawil arham bagiannya sederajat dengan nasab asalnya yang menjadi penghubungnya. Artinya dawil arham sederajat dengan ahli waris. Kemudian dawil arham mendapatkan warisan menurut pendapat yang ketiga, menurut madhab ahlul qorobah, yaitu dawil arham mendapatkan bagian harta warisan oleh kerabat yang paling dekat mengambil semua harta sebagai asobah. Artinya kerabat yang paling dekat memahjubkan ke kerabat yang lebih jauh. Jadi kerabat yang paling dekat yang mendapatkan bagian harta warisan semuanya sebagai asobah. Itulah pendapat yang ketiga menurut madhab ahlul qorobah. Misalkan di sini dawil arhamnya sama ya, ada bintu bintin, kemudian ada ibnu uhtin syakikoh, kemudian ada bintu akhin li'ab. Di sini dawil arham yang paling dekat dengan mayit adalah bintu bintin. Jadi bintu bintin di sini memahjubkan ibnu uhtin syakikoh dan bintu akhin li'ab. Maka menurut madhab yang ketiga, madhab ahlul qorobah, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah ahli waris yang paling dekat, yaitu di sini bintu bintin. Misalkan hartanya 4 juta rupiah, maka hartanya ini diberikan semuanya kepada bintu bintin sebagai asobah. Itulah cara dawil arham mendapatkan bagian harta warisan menurut 3 pendapat. Yang pertama menurut madhab ahlu rohim, kemudian menurut madhab ahlu tanjil, kemudian menurut madhab ahlul qorobah. Dan dari pendapat yang 3 ini yang paling masyhur dan mu'tamad adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat madhab ahlu tanjil yang menempatkan dawil arham sederajat dengan ahli waris. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.